Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my presentation. Halo, nama saya Dani Haryanto, NIM saya 242541313008. Saya mahasiswa semester 3 Teknologi Pangan, Fakultas Teknik UNISA, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik, kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Kewirausahaan 2 dan sebagai dosen pengampu yang terhormat Ibu Eli Sumarlia, SP, MA, PhD, dan juga tentunya rekan-rekan semua yang saya banggakan. Baik, dalam tugas kali ini kita semua akan mengambil panduannya adalah dari buku Entrepreneurship part 10 gitu ya, bagian 10. Edisi ke-10 ini ditulis oleh yang pertama Robert D. Histridge, yang kedua oleh Michael P. Peters, and the last yang ketiga Dean A. Shepard. Dan juga ini rilis di tahun 2017 gitu ya, dalam buku dalam buku Education gitu ya, dan diterbitkan oleh McGraw-Hill. Langsung aja, jadi buku ini apa sih? Buku ini jadi ini adalah sebagai pondasi gitu ya, dan juga tentunya konsep-konsep kewirausahaan dan juga pengembangan usaha bisnis gitu ya. Ini juga mendalami sebuah mendalami sebuah proses, lalu juga pendalaman-pendalaman terkait kewirausahaan, teorinya, prosesnya, praktek-prakteknya gitu. Dari mana tuh? Nah, dari perspektif penelitian dan juga pengalaman. Nah, jadi langsung aja. Bagian 1, perspektif kewirausahaan. Dan dalam tugas ini saya akan membahas tentang pola pikir gitu ya. Jadi chapter 1, subchapternya 1 gitu. Jadi tentang pola pikir, teman-teman. Jadi pola pikir ini adalah cara yang khusus gitu, cara berpikir yang khusus untuk mengenali dan juga melihat peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru yang belum tentu gitu ya, belum tentu maksudnya ya, yang belum pasti gitu ya, yang belum pasti, dan juga dalam keterbatasan sumber daya. Jadi tentu ya, kita dalam ketidakpastian ataupun dalam keterbatasan, semuanya harus bisa kita maksimalkan secara secara maksimal juga gitu ya, agar tidak menghambat proses-proses langkah-langkah ke depannya gitu, teman-teman. Jadi ya, apapun dengan keterbatasan, dengan dengan peluang-peluang yang kecil juga, justru itulah sebagai tantangan, sebagai challenge kita gitu ya, untuk mengembangkan bisnis kita ini. Yang namanya pola, teman-teman, tentunya ada unsur keterkaitan gitu ya, satu sama lain. Ada proses-prosesnya. Jadi namanya pola itu pasti berkesinambungan, berurutan gitu ya, sistematis. Nah, pola pikir ini meliputi yang pertama itu berpikir struktural gitu ya, thinking struktural. Lalu juga yang kedua ada bricolage, itu adalah memanfaatkan yang ada. Lalu juga yang keberapa? Ketiga, efektuasi gitu ya, efektuasional gitu. Lalu juga berikutnya yang keempat, saya lupa lagi. Bentar. Adaptabilitas kognitif gitu. Dan juga yang kelima, poranola kewirausahaan gitu ya, sikap waspada. Lalu juga yang keenam, niat kewirausahaan. Oke, langsung aja kita bahas satu demi satu gitu ya, secara singkat mungkin. Jadi yang pertama itu thinking struktural gitu ya, pemikiran yang struktural. Ini adalah sebuah lompatan gitu atau langkah dengan kreativitas, dengan inovasi gitu ya, menyesuaikan kesamaan-kesamaan strukturalnya gitu antara teknologi dan juga pasar.
dengan catatan juga yang belum tampak gitu ya, yang belum tampak sama orang lain, jadi belum terdeteksi nih sama orang lain. Jadi lebih kepada mencari gitu ya, mencari peluang dengan menghubungkan kesamaan-kesamaan struktural tadi gitu ya, antara teknologi dan juga apa sih yang sekarang lagi tren gitu ya, yang lagi tren itu apa, terus apakah bisa disambungkan dengan teknologi-teknologi apa gitu. Misalkan dalam pangan gitu ya, ada makanan-makanan yang contohnya gitu yang dikeringkan, itu kan lagi tren-tren tuh. Walaupun sudah ada di orang yang melakukannya, tapi apakah kita bisa menemukan inovasi baru dengan teknologi tentunya ya gitu, dengan teknologi apakah bisa dikombin gitu. Nah itu peluang-peluang itu bisa membuat sebuah usaha baru gitu. Jadi yang pertama itu memang harus mengetahui dulu ya, mengetahui pasarnya apa yang tren, dan juga harus tahu nih teknologi apa yang harus kita pakai gitu. Dan yang kedua, bricolage gitu ya, jadi berbuat dengan apa yang ada gitu ya, yang ada saat ini, yang ada real time-nya gitu ya pada saat itu, untuk untuk melancarkan gitu ya suatu usaha atau apa. Jadi kita lihat dulu nih yang ada apa, sumber daya apa yang ada gitu ya. Nah kita maksimalkan aja dulu di situ, maksimalkan sumber daya yang ada dengan penuh kreativitas, dengan penuh inovasi tentunya ya. Ya tentunya juga ya untuk sebuah tantangan tersendiri ya, dan meraih peluang baru. Siapa tahu gitu ya, yang hanya ada seada-adanya itu bisa menjadi peluang besar ke depannya gitu teman-teman. Dan itu salah satu kunci kita berwirausaha, tentunya mampu berinovasi dengan yang ada. Saya juga pernah dengar nih contohnya kayak model di tambang-tambang tua itu kan, di tambang itu kan terdapat itu ya metana, lalu juga si metana itu kan bisa diproduksi oleh petani untuk rumah kaca atau untuk jadi bahan listrik gitu ya, sumber-sumber listrik gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya kalau kita ngulik gitu ya, ada aja gitu pasti tuh. Lalu berikutnya yang keberapa? Ketiga gitu ya, effectuation atau efektuasi gitu ya. Jadi di mana pendapat pikirannya itu berawal atau bersumber dari yang tadi yang saya sebutkan di awal, di poin sebelumnya. Jadi berawal dari yang ada dulu gitu ya. Jadi pemikirannya itu berasal dari yang ada saja dulu gitu. Karena belum tentu kan itu bisa menjadi jelek gitu ya. Contohnya gitu, misalkan kita punya tujuan itu menjadi bandar beras misalkan ya. Kita tuh tujuannya pengen menghasilkan berpuluh-puluh ton, tapi si lahan yang ada itu ya cuma sepetak atau 2 petak. Nah disitulah kita manfaatkan. Jadi manfaatkan aja yang dulu. Jadi jangan nunggu dulu beli tanah. Jadi tanah kosong itu langsung diproduksi, berapapun lahan tanah yang kita miliki, yang kita lihat gitu ya saat ini, maksimalkan secara betul-betul gitu ya. Karena dengan dengan kita memaksimalkan lahan yang ada, misalkan yang tadi pengen jadi bos beras, walaupun awalnya gitu ya hanya sebatas beberapa petak, menghasilkan beberapa kilo, mungkin tidak mencapai tujuan yang kita mau, tapi kita mendapatkan hasil itu kan, Nah disitulah maksudnya efektuasi itu. Jadi manfaatkan yang ada dengan hasil seadanya, tanpa memikirkan dulu tujuan utama kita gitu ya. Jadi inti namanya teman-teman, sok nu aya baheula gawean gitu ya, daripada kita nunggu yang besar gitu kan. Karena kan dari kecil menjadi besar gitu ya, harus ada ada kurvanya nanti kan ya gitu. Kurva apa sih yang kemarin-kemarin waktu itu, demand gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi step by step lah gitu. Lalu berikutnya nah kita harus bisa beradaptasi teman-teman, terhadap terhadap mental dan juga peluang-peluang. Kita juga tentunya ya harus punya pemikiran yang fleksibel teman-teman ya gitu. Jadi beradaptasi, fleksibel artinya kan situasional gitu ya. Karena teman-teman di dalam dunia bisnis gitu ya, kewirausahaan itu perubahan itu bisa saja cepat terjadi gitu ya. Makanya kita harus bisa beradaptasi, bisa fleksibel. Kadang kita punya prinsip gitu ya, kadang-kadang punya prinsip bagus, tapi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan, dengan zaman gitu ya. Kadang-kadang prinsip-prinsip juga harus kita kesampingkan gitu ya, untuk
untuk kemajuan kepentingan bersama, untuk kemajuan bisnis gitu ya. Jadi memang benar-benar kita harus pintar beradaptasi, pola pikir kita harus fleksibel untuk mencapai tujuan yang kita mau, tentunya untuk sebuah kesuksesan. Lalu berikutnya nih, para nolak kewirausahaan. Jadi sikap kewaspadaan kita terhadap bisnis, terhadap apa yang kita kerjakan. Tentu kewaspadaan penting ya, kita harus memiliki sebuah kewaspadaan yang yang benar-benar protektif gitu ya, harus benar-benar kita awasi gitu. Namun protektif juga ya, memang kita harus bisa mengeimbanginya gitu ya. Jadi agar tidak timbul stres kepada kita, akhirnya kita tidak punya pola pikir yang bagus ke depannya, merancangnya gitu ya. Ya gimana dong kalau kita pola pikirnya jadi terganggu gitu. Makanya harus waspada, harus protect gitu ya, namun tetap diimbangi dengan tadi yang poin sebelumnya, mental, pemikiran gitu, yang fleksibel gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, pokoknya intinya kita harus waspada terhadap segala sesuatunya, karena tadi kan kita sudah merancang dengan pola-pola tertentu, tiba-tiba kita karena terlalu protek juga, akhirnya kita jadi stres gitu ya, jadi buyar semuanya. Jadi pokoknya tetap waspada, tetap protektif, namun harus bisa mengimbanginya dengan mental gitu ya, dengan cara pola pikir kita yang fleksibel gitu ya. Oke, dan juga sekarang yang terakhir mungkin ya, itu adalah sebuah niat gitu ya, niat kewirausahaan teman-teman. Nah sekarang niat kewirausahaan. Nah teman-teman, niat kewirausahaan gitu ya, jadi harus didorong dengan sebuah yang namanya motivasi tentunya ya, lalu juga bertindak real, nyata gitu ya, dan juga kita harus yakin gitu ya, percaya, confident terhadap kemampuan yang kita punya, yang kita miliki gitu ya. Keahlian apa sih yang harus, maksudnya keahlian apa yang kita punya gitu ya. Nah kita harus confident dulu nih, percaya diri terhadap diri sendiri gitu ya, karena kalau tidak percaya gimana orang lain bisa percaya sama kita gitu kan. Jadi tentu sebuah kepercayaan diri juga dalam kewirausahaan ini harus penting banget gitu. Nah apalagi gitu ya, niat ini ditopang oleh sebuah jejaring-jejaring yang kuat, jejaring modal, jejaring orang gitu ya, jejaring bisnis gitu, lalu juga tentunya ditopang oleh sebuah pendidikan, pengalaman juga. Ini akan membuat niat kita semakin kokoh gitu ya, karena kita percaya diri, kita punya jejaring, kita punya pendidikan, kemampuan, punya ilmu. Udah pokoknya jalankan aja gitu ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi yang dijelaskan dalam buku Entrepreneurship edisi ke-10 ini tentang pola pikir ini ada 6 ya teman-teman, yang tadi sudah saya jelaskan semuanya. Tentu pola pikir, ketika kita sudah punya pemikiran, kita polakan, lalu juga kita confident terhadap diri kita sendiri, punya kemampuan, kemauan gitu ya, keahlian, ya sudah kita jalani dengan segala sesuatu yang ada gitu. Kita manfaatkan dulu yang ada gitu ya, walaupun punya keterbatasan apapun gitu, sumber daya, modal dan segala macam, tapi ketika kita punya pondasi ini gitu ya, kembali lagi kepada ketika kita punya pondasi, punya confident, saya rasa apapun yang akan kita hasilkan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, asal kita juga konsisten terus ke depannya gitu ya, menghasilkan yang semakin besar lagi gitu teman-teman. Pokoknya sebagai entrepreneurship, yang paling utama dalam buku ini tentunya, karena ini di awal, kita harus punya pola pikir dulu dengan yang 6 ini gitu ya. Intinya kita harus punya pondasi sebagai entrepreneurship. Nah, sebelum menutup, aku punya pantun buat ibu dosen, Bu Doktor. Jalan-jalan ke kota Yiwu, beli koper warna biru. Alhamdulillah presentasi 1. Terima kasih Ibu yang selalu dirindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for your attention. See you.